Mohon izin, dokter. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon izin, dokter. Chief Rangga Kelas izin mempresentasikan ilmiah di stase bedah digestif. Mohon izin, saya Nora Eka Nugraha. Izin saya akan mempresentasikan jurnal tentang RBL, rubber band ligation, dibandingkan dengan hemorrhoidectomy dalam treatment hemorrhoid grade 2-3. Yang pertama, saya mengambil jurnal dari teknik koloproktologi tahun 2021 dengan autor berupa Dekker dan kawan-kawan. Jurnal ini terindeks Q1 di Skimago dengan tipe artikel, systematic review, dan meta-analisis. Saya bisa mendapatkan jurnal ini lengkap dari abstrak sampai kesimpulan. Yang pertama, untuk pendahuluan, eh, yang pertama untuk pendahuluan, di pendahuluan ini saya akan membahas hemorrhoid secara umum. Hemorrhoid adalah suatu gangguan proktologis yang paling umum terjadi dengan sekitar prevalensinya 9 per 1.000 pasien per tahun di Belanda. Nah, kalau pada populasi umum terjadi dengan prevalensi sekitar 39%. Pada awalnya untuk perawatannya terdiri dari tindakan konservatif seperti edukasi, gaya hidup, pola hidup sehat, pola makan tinggi serat, dan lain-lain. Dan untuk tindakannya secara umum berupa hemorrhoidectomy yang dianggap sebagai gold standar dan baru-baru ini dikonfirmasi dalam uji coba di Inggris dan dari tinjauan sistematis. Nah, di sini yang dibandingkan yaitu dengan RBL atau minimal invasif termasuk dalam minimal invasif prosedur rubber band ligation. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini studi dilakukan berdasarkan rekomendasi pedoman Prisma. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Untuk strategi pencariannya, penulis melakukan pencarian literatur dari berbagai database yang dicek seperti database dari Medline, Embase, Cochrane, clinicaltrial.government, dan the WHO International Trial Registry Platform hingga bulan Mei 2018. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian ini, inklusinya berupa hanya studi yang non-darurat. Jadi kalau pada keadaan yang emergensi tidak dimasukkan. Untuk sampelnya pada pasien dewasa umur 18 tahun atau lebih. Dan teknik yang dipakai termasuk semua teknik terbuka, semi tertutup, atau instrumen yang dipakai bisa dengan pisau, ligasur, diatermi, atau pisau bedah harmonik yang digunakan untuk eksisi. Untuk kriteria eksklusinya, studi non-randomized dan studi tidak dalam bahasa Inggris. Jadi untuk studi yang dari bahasa selain Inggris tidak dimaksudkan oleh peneliti dalam jurnal ini. Untuk asesmen kualitasnya menggunakan grade. Grade ini digunakan untuk menilai kualitas pasien dari bukti. Nah, itu menjadi tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Untuk penilaian termasuk resiko bias, inkonsistensi, ketidaktepatan, dan pertimbangan lainnya. Untuk pengumpulan data menggunakan program perangkat lunak yang didukung Cochrane. Di sini dapat mengimpor kutipan, judul, abstrak, dan teks secara lengkap. Jadi untuk pengumpulan datanya, peneliti menggunakan software dari Cochrane.
Untuk analisis statiknya menggunakan Raphman versi 535 dan RStudio. Nah, di sini nanti akan dihitung risk ratio dan confidence interval. Apabila nilai P kurang dari 0,5 didapatkan signifikan secara statistik. Dan apabila I lebih dari 50% terdapat heterogenitas yang signifikan. Nah, ini untuk Prisma flowchart-nya dari peneliti mengidentifikasi didapatkan database dari Cochrane, dari Medline dengan kata kunci tertentu sehingga didapatkan 324 judul. Dari itu disaring lagi, screening terdapat 2 yang tereplikasi. Jadi tinggal 224. Terus ada dari eligibility-nya, dari yang kita bisa mengakses secara full text ada 27. Nah, sampai pada akhirnya didapatkan yang masuk syarat ada 8 judul. Untuk hasil dari 8 uji coba berisi kurang lebih total ada 1.208 pasien dengan kriteria hemoroid grade 2 dan 3 saja yang menjalani RBL maupun hemoroidektomi. Di sini yang menjalani RBL masing-masing ada 608. Kalau yang melakukan prosedur hemoroidektomi ada 600 pasien, sehingga didapatkan total 1.208. Nah, ini penelitiannya ada 8. Nah, ada yang dari tahun, di sini disebutkan dari tahun, negara, lama durasi pemeriksaannya, terus pengumpulan datanya maksudnya, mohon maaf, terus dari total pasien. Di sini juga ada data mana yang masuk tindakan rubber band ligase atau hemoroidektomi. Dengan teknik hemoroidektomi apa juga disebutkan di sini, ada Milgram Morgan dan Ferguson. Ini untuk grade evidence. Di sini didapatkan kesimpulan kualitas dari evidence-nya rendah dan sangat rendah. Dan dari hasil selanjutnya, di sini kita melihat dari tingkat rekurensi antara RBL dengan hemoroidektomi tadi. Di sini dapat diidentifikasi untuk outcome-nya. Untuk outcome-nya, RBL menyebabkan lebih banyak kekambuhan daripada hemoroidektomi. Nah, di sini didapatkan data untuk hemoroidektomi dan rubber band ligation ada total 50 dan ada 10. Dari 160. Terus untuk selanjutnya dari nyeri post operasi. Untuk nyeri post operasi di sini didapatkan total eventnya untuk RBL ada 68 pasien dari 557. Kalau untuk hemoroidektomi ada 438 pasien dari 553. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwa untuk nyeri postoperatif lebih besar didapatkan pada hemoroidektomi, pada tindakan dengan hemoroidektomi. Terus untuk
perdarahan postoperatif dari RBL sendiri, eventnya totalnya ada 22 dari 557 dengan dibandingkan dengan hemoroidektomi terdapat 84 dari 553. Untuk retensi urin, komplikasi pos tindakan dari RBL didapatkan 15 dari 527, dan untuk hemoroidektomi ada 109 dari 527. Jadi lebih banyak untuk yang komplikasi dari hemoroidektomi. Untuk incontinence, anal incontinence dari rubber band ligation tidak didapatkan dari total sampel 120. Untuk hemoroidektomi 5 dari 116. Untuk anal stenosis dari LBL sendiri dari 470 pasien hanya didapatkan 1. Sedangkan dari hemoroidektomi dari total 472 didapatkan 26 pasien. Nah, simpulan hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa hemoroidektomi menawarkan kontrol gejala yang lebih baik dibandingkan dengan RBL pada pasien dengan hemoroid grade 1, 2, dan 3, tetapi menimbulkan rasa sakit pasca operasi dan komplikasi. Studi yang dianalisis berkualitas buruk, dan oleh karena itu tidak ada saran tentang protokol pengobatan yang dapat diberikan. Uji coba yang berkualitas bagus dengan penekanan pada aspek ekonomi dan terkait pasien lebih dibutuhkan. Untuk kepatuhan terhadap standar etika, tidak ada konflik of interest dari author. Untuk appraisal jurnalnya, kita menggunakan PICO dari P-nya sendiri. Di sini pasien atau populasinya menggunakan pasien dengan hemoroid grade 2 dan 3, khususnya untuk grade 2 dan 3. Terus untuk intervensinya dengan tindakan rubber band ligation dibandingkan dengan comparisonnya hemoroidektomi. Dan untuk keluaran klinisnya, outputnya tindakan keluaran klinis dari komplikasi post-operatifnya berupa nyeri pasca operasi, komplikasi pasca operasi, inkontinensia anal, dari kepuasan pasien, kualitas hidup, dan biaya kesehatan yang didapatkan tadi dari tabel masing-masing tentunya berbeda. Sekian presentasi dari saya. Mohon masukannya, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Nora. Presentasi cukup bagus, waktunya cukup 15 menit. Monggo silahkan dari audiens yang akan menanyakan atau memberi tanggapan pada presentasi Dr. Nora. Mungkin bisa dimulai dari Presiden. Presiden. Dari yang bedah dasar dulu mungkin. Ada memberikan tanggapan dari bedah lanjut. Si Presiden mungkin bisa komentar. Ada si Presiden? Training mungkin? Izin bertanya, Dok Wawan, Dok. Oh ya, silakan Dr. Wawan. Mohon dijelaskan kepada kami dari presentan terkait dengan apa edukasi yang bisa diberikan ke pasien setelah pasien pulang post hemoroidektomi agar luka dari
operasi bisa baik dengan segera. Terima kasih, Dok. Ya, Oke, silakan Dokter Nora memberikan tanggapannya. terima kasih, Dok. Di sini mencoba menjawab, Dokter, untuk edukasi kepada pasien post-op dengan hemoroidektomi. Yang pertama yang harus dijelaskan adalah ini itu satu kebersihan. Pasien di pos hari pertama biasanya pasien diberikan tampon. Tampon mulai dilepaskan dan dilakukan setelah 24 jam pertama. Nah, setelah tampon dilepas, diberikan bisa berupa salep atau ada antibiotiknya. Nah, untuk perawatannya bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan area bekas operasi dengan cara membilas dengan NaCl bisa, atau air bersih bisa, apalagi setelah melakukan defekasi. Dan di sini kita harus menekankan karena ada luka di bekas operasi, biasanya pasien akan cenderung takut untuk BAB pada umumnya. Jadi kita harus mengedukasi pasien untuk tidak takut, tidak usah terlalu menahan BAB, tidak apa. Kalau misalnya BAB, kalau misalnya keras, kita bisa bantu dengan memberikan pencahar atau pelunak, dengan edukasi juga di tinggi serat. Terus setelah BAB harus dibersihkan, bisa menggunakan NaCl atau air betadine. Terus untuk perawatan lainnya, kita bisa kalau ini memberikan anti nyeri. Pada umumnya komplikasi yang paling umum pada tindakan hemoroidektomi adalah nyeri. Nah, dengan memberikan anti nyeri, pain relief, diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Terus setelah itu untuk evaluasi bisa kontrol sesuai dengan jadwal. Menurut saya seperti itu, Dok. Mohon masukannya, Dok. Mungkin Dokter Nora bisa menambahkan beberapa hal yang terkait dengan lifestyle. Jadi lifestyle sangat berpengaruh pada hemoroid, merubah beberapa lifestyle. Ya, Dokter. Ya. Edukasi lifestyle, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Bisa dijelaskan edukasi lifestyle yang harus kita berikan ke pasien? Siap, Dok. Menurut bacaan yang saya baca, Dok, yang pertama untuk edukasi lifestyle dari faktor makanan yang tinggi serat dan sayur diperlukan untuk proses pencernaan biar lancar. Terus yang kedua, posisi berak. Untuk berak pada dasarnya pada posisi duduk atau jongkok bisa meningkatkan resiko terjadinya hemoroid, Dok. Terus untuk BAB, apabila BAB keras, kita bisa memberikan pencahar seperti obat-obatan maupun dari makanan yang tinggi serat untuk membantu melunakkan supaya tidak keras. Terus untuk pola BAB-nya juga kita harus biasakan sehari sekali mungkin untuk biar tidak terlalu biar tidak terlalu jarang. Apabila terlalu jarang, pada umumnya fesesnya bisa lebih keras dan akan tentunya meningkatkan resiko. Seperti itu, Dok. Mohon arahan, Dokter. Ya, jadi mungkin tindakan yang paling simpel mungkin beberapa memerlukan penurunan berat badan, kemudian untuk mencegah BAB keras juga bisa dibantu dengan banyak minum, aktivitas fisik, kira-kira seperti itu. Kemudian yang tadi jongkok dengan duduk lebih bagus yang mana? Izin untuk hemoroid lebih bagus yang duduk, Dokter. Bukannya kebalik ya?
Siap dokter. Karena Terima kasih. yang jongkok lebih posisi lebih anatomis kelihatan. Lanjut dok. Oke. Siap. Silakan mungkin ada yang lain dari training. Dok Yovan, dokter. Ya, silakan dokter Yovan. Bertanya dok, untuk maaf tadi sempat keluar jaringan dok. Mungkin nanti kalau ada apa yang sudah dijelaskan mungkin bisa diperdalam lagi dokter. Terkait untuk rubber band ligation untuk hemoroid ini, kami memang ada beberapa pengalaman untuk dulu dok. Untuk yang derajat 2 mungkin masih bisa ya dokter. Kalau untuk yang derajat 3, khususnya untuk yang hemoroid derajat 3 yang sudah protrusi yang semua jam itu sudah keluar, itu sangat sulit sekali untuk dilakukan dengan rubber band ligation. Mungkin bisa dijelaskan kembali kira-kira untuk yang hemoroid derajat 3 yang di sini itu apa yang untuk satu arah jam saja atau dijelaskan bisa untuk semua begitu, semua arah jam. Jadi hemoroid yang keluar sudah muter semua gitu dokter. Terima kasih dok. Ya, Dokter Nora mungkin bisa memberi tanggapan. Siap. Izin mencoba menjawab dok. Dari yang saya baca benar tadi bahwasanya untuk RBL rubber band ligation diindikasikan salah satunya untuk grade 2 apabila grade 3 yang lokasinya sudah menyeluruh memang sulit dilakukan. Dari jurnal ini tidak ada keterangan dari lokasi dan seluas apa dari hemoroid tersebut. Seperti itu dok. Jadi untuk data pastinya untuk yang grade 3 yang dilakukan RBL dalam jurnal ini tidak disebutkan dok untuk protrusinya di jam mana saja. Itu mungkin bisa saya masukkan sebagai salah satu kekurangan dari metode atau jurnal ini dok. Ya memang kalau hemoroidnya sudah melingkar bersambung menyambung antar hemoroid yang di kanan dan kiri dan menjadikan satu akan sangat sulit untuk melakukan rubber band. Bahkan untuk melakukan Milligan Morgan dan Ferguson juga akan sangat sulit. Sedangkan kasus-kasus kita kan kebanyakan datang sudah grade 4 dengan beberapa trombus di dalamnya sehingga harus lebih ekstensif lagi untuk melakukan hemoroidektominya. Saya kira begitu Dokter Wawan, Dokter Yovan. Mungkin ada tanggapan lagi dari senior Dokter Yuda dan Dokter Agus. Ya, terima kasih Dokter Wahid untuk presentasinya Nora ya. Jadi ini membandingkan ligasi dengan hemoroidektomi tadi mungkin sudah disebutkan ya, sebaiknya apa namanya kriteria untuk hemoroidektominya pun eksklusi inklusinya harus jelas apa grade-nya, karena yang bisa di rubber band itu akan berbeda dengan hemoroidektomi. Tapi kalau pilihannya yang dipilih Ferguson dan sebagainya mungkin sudah itu. Tapi mungkin ini bisa dipakai untuk penelitian-penelitian yang lanjut yang membandingkan dengan yang mirip, cuma yang satu diberi sclerosing seperti pila dan sebagainya, itu mungkin bisa menjadi ide untuk penelitian ke depan. Kemudian yang tadi disampaikan Dr. Wahid tentang posisi jongkok BAB memang benar ya. Jadi dengan posisi jongkok itu sudutnya memang akan lebih mudah orang BAB sehingga tahanannya akan lebih kecil dibanding dengan yang harus duduk ya. Tapi ya kalau dibanding yang lain-lainnya mungkin keuntungan
keuntungannya misal pada orang hamil, orang apa, tapi kalau untuk berkaitan dengan BAB sebenarnya lebih ringan tahanannya pada yang posisi duduk karena sesuai dengan sudut yang untuk defekasi. Sorry yang jongkok ya, tapi kalau yang duduk akan lebih berat. Itu aja. Kalau yang hemoroidektomi post operasi tadi udah disampaikan semua, cuma hati-hati beberapa kasus terjadi struktur. Kemarin ada penanganan struktur juga di tempat kita, jadi kalau melakukan operasi seperti kemarin harus menyediakan bridging dari tisu yang masih baik walaupun melingkar supaya tidak terjadi struktur. Terima kasih Dr. Wahid. Terima kasih Dr. Yuda. Dr. Agus mungkin ada komentar? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau yang hemoroidektomi yang sudah protrusi itu sudah katakanlah prolap. Itu memang kalau yang besar mungkin pilihannya lebih bagus pada hemoroidektomi daripada dengan rubber band ligation. Namun juga sebenarnya yang rubber band ligation itu tergantung karetnya. Karetnya itu ukurannya macam-macam. Kalau karetnya kecil-kecil itu nggak selesai dengan sekali rubber band ligation. Pasti dia akan mengulang lagi. Sehingga harus disesuaikan itu. Jadi harus paham betul rubber band ligation itu yang paling baik dengan suction ya. Dengan suction terus kemudian otomatis itu di rubber band kan. Terus kemudian yang saya itu Dr. Agus, mohon maaf suaranya. Pila. Kenapa? Pila itu saya nggak tahu itu singkatan apa ya. Ada yang ngasih tahu? Coba kasih tahu saya, pila itu apa? Depannya paran dok, Paran injection ligation injection ligation. Ya. Itu siapa? Paran itu Gimana siapa? dok? Paran itu dokter siapa? bedah dok, lulusan dari UNER terus kerja di Lampung, terus sekarang yang itu. Dokter Tapi Paran itu, Baginoto. Paran itu kalau yang pakai skleroting kan? Iya dok. Ya itu hati-hati dia ngeklaim seperti itu karena saya 2004 ke Austria itu biasa dan itu sudah dikerjakan rubber band ligation dengan skleroting itu sudah dan dia tidak menamai paran itu. Jadi kalau mengklaim seperti itu si parannya itu harus hati-hati nanti dipermalukan kalau dia tampil internasional. Karena sejak 2004 saya ke sana itu profesor koloproktologinya itu sudah mengerjakan itu. Sehingga ya hati-hatilah kalau ngeklaim dia yang menemukan itu. Karena di luar negeri sudah lebih lama itu dikerjakan. Kemudian prinsipnya itu kalau yang suction itu juga harus tidak boleh terserap pada waktu di suction itu submukosanya. Jadi betul-betul hanya mukosanya. Sehingga tidak mengakibatkan struktur itu. Sedemikian juga pada operasi hemoroid itu prinsipnya jaringan mukosa itu yang dipotong. Jaringan mukosa yang dipotong jangan terlalu tebal. Kalau ada trombus itu dihilangkan trombuskan, kemudian didiseksi setipis-tipisnya ke arah mukosa. Itu. Kalau itu yang dilakukan, dia tidak akan struktur. Itu. Kemudian kontrol bleeding, ya memang hati-hati itu. Saya dapat kiriman dari mana Jawa Tengah itu. Itu sampai anemis, sampai nggak bisa menghentikan perdarahan dokternya yang operasi itu. Padahal yang dioperasi dokter gigi itu. Karena
harus afu melihat melihat perdarahannya itu. Jadi saya sarankan kalau masih mengerjakan hemoroidektomi yang konvensional, itu mungkin lebih bagus dengan Langenbeck. Metode Langenbeck secara radial yang dipotong mukosanya saja. Terus kemudian anorektalnya itu direparasi supaya bagus, cuman gitu aja. Kalau sampai terjadi suatu inkontinensia, itu artinya bahwa terlalu tebal ke arah dalam itu. Berarti itu sphincter ani internusnya itu kepotong, sehingga terjadi inkontinensia alfi pada waktu malam hari. Tapi kalau pada siang mungkin swelling aja itu. Itu yang mungkin perlu diperhatikan sehingga pada penelitian ini apabila yang mengerjakan mestinya harus sudah dipastikan mempunyai suatu keterampilan yang sama. Sehingga mungkin perbandingannya juga bisa sama gitu. Tidak bisa mungkin kalau dilakukan berbagai macam orang, mungkin tidak pas. Jadi apakah juga di sini itu sudah ada kriteria siapa yang mengerjakan? Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kasus-kasus di Sarjito hampir sedikit sekali. Sehingga kalau untuk penelitian ya mungkin harus ikut yang di rumah sakit di bawah Sarjito. Itu, makasih. Ya, terima kasih Dr. Agus masukannya. Mungkin bagi rekan-rekan residen trainee sangat penting sekali apa yang dikemukakan oleh Dr. Agus. Mungkin ada satu lagi yang perlu ditambahkan bahwa untuk hemoroid ada dua teori terjadinya. Ada teori vaskuler dan teori satu lagi apa? Jadi nanti penanganannya ada dua. Yang pertama kita lakukan amputasi, yang kedua kita lakukan veksi. Jadi mungkin perlu dibaca lagi untuk patofisiologi terjadinya karena pendekatannya nanti akan berbeda ketika kita melakukan veksi, hemoroidoveksi, atau kita melakukan hemoroidektomi. Yang sering dilakukan veksi adalah kita menggunakan stapler hemoroid. Dan jadi nanti teori-teori seperti itu yang mungkin perlu kita baca lagi. Mungkin masih ada tanggapan lagi untuk Dr. Nora. Saya kira cukup untuk Dr. Nora. Selanjutnya presentasi yang kedua Dr. Ida Bagus Gede 1